Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Nabawiyah malam 24. Wa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih qabla an yakhluqa Adama min at-tinil lazib وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. وسبحانه وتعالى maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi min malikin raja awjada yang mewujudkan nura nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Nah, ini garis bawahi min nurih ini. Allah itu menciptakan Nabi Adam minat-tinil lazib, dari tanah liat, gampang aja gitu deh. Lazib, lazik yang lengket. Maksudnya dari tanah liat. Kalau menciptakan Nabi Muhammad min nur, min nurihi, dari cahaya Allah. Maksudnya bukan Allah itu bentuknya cahaya, kemudian cahayanya diambil, dikasihkan Rasul. Ngawur pemahaman yang seperti itu. Maksudnya min nurihi, dari cahaya ciptaan Allah. Artinya apa? Bahan dasar penciptaan Nabi Muhammad itu nur. Itu maksudnya. Saya ulangi, bahan dasar penciptaan Rasulullah itu nur. Ya, kalau bahan dasar penciptaan Nabi Adam tin, tanah. Qabla yakhluqa Adam min at-tinil lazib. Allah menciptakan Nur Muhammad itu sebelum menciptakan Nabi Adam. Artinya Nur Muhammad adalah paling dulunya ciptaan Allah. Saya ulangi, Nur Muhammad itu paling dulunya ciptaan Allah. Waradha, dan memperlihatkan fakhrahu, keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal asya, atas segala sesuatu. Wa qala, dan berfirman Allah ini, qala ini kembalinya dhamir ke Allah ya. Hadza sayyidul anbiya. Khitabnya hadza ke Nur Muhammad. Ini adalah pimpinan para nabi, wa ajallul asfiya, dan paling agungnya para pilihan, wa akramul habaib, dan paling mulianya kekasih-kekasih Allah. Jadi bahan dasar Rasulullah SAW itu sudah cahaya. Jadi Nur Muhammad itu. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Kalau bahan dasar Nabi Adam at-tin, ya, sampai turun ke bangsa manusia itu. Min at-tinil lazib. Lalu Nur Muhammad ini kan pembahasannya itu ada dua ya. Ada lahir bimakna ijad, artinya Allah mewujudkan Nur Muhammad, itu yang sering sudah saya bahas. Awalul khalqi ya. Pertama-tamanya makhluk Allah adalah Nur Muhammad. Ada lagi kelahiran Nur Muhammad di alam dunia. Maknanya kelahiran itu pindah dari tulang sulbi ayahnya ke rahim ibunya. Pindahnya, atau kalau Mbah Maimun Zubair itu pakai bahasa pindai sukmo. Sukmone Kanjeng Nabi, sukma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nur itu berbentuk nur ya. Dari ayahnya
ke ibunya itu malam Jumat tanggal 10 Rajab. Makanya ada pembahasan unik dari Mbah Maimun itu, siapapun kata beliau, meskipun wali tingginya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama, ini saya riwayatkan makna ya, ana arwi bil makna la arwi bil lafaz. Kalau Mbah Maimun saya riwayatkan maknanya, kurang lebihnya seperti itu. Ulama tingginya ilmu seperti Al-Imam Syafi'i, tidak ada yang tahu tentang lahir hakiki. Mereka tahunya tentang lahir wadai. Apa itu lahir wadai? Lahir wadai yang kita alami nih, kalau bahasa Jawanya weton. Kamu siapa namanya? Nama saya Zaid. Tanggal lahir, cara orang Jawa, wetonmu, wetonnya berapa? Oh, saya lahir Senin Pahing, tanggal sekian, bulan ini, tahun ini. Itu lahir wadai. Yang ada istilah ultah, hari, ulang, tahun, kelahiran. Itu semua orang mengalami. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada lahir wadai. Ya, 12 Rabiul Awal itu yang jadi peringatan hari ulang tahun kelahiran Rasulullah Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Kalau Masehinya itu seingat saya 20 April 571 Masehi. Itu lahir wadai. Lahir hakiki. Jadi maulid Rasulullah SAW itu maulidani, 2 kelahiran. Dia kata Mbah Maimun, hatta Syekh Abdul Qadir tidak ingat lahir hakikinya. Perpindahan dari ayah beliau ke ibunya nggak ada yang ingat. Rasulullah SAW itu bisa dzauq, merasakan. Tahu Rasulullah SAW itu. Jadi pindahnya Nur Muhammad dari ayah beliau ke ibu beliau pada malam Jumat tanggal 10 Rajab yang disebut Maulid Hakiki itu, tahu Rasulullah SAW itu. Ya kayak kita aja nih, kita ingatan kita itu kan terbatas. Syukur-syukur masih ingat kejadian waktu TK, itu juga udah jarang. Kita saat SD di madrasah coba dipaksa ingatan kita. Beda-beda memang orang, ada yang ingat peristiwa kelas 5, kelas 4, ada yang kelas 1. Kalau para aulia seperti Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau ingat waktu beliau dikhitan, dan ingat siapa yang mengkhitan beliau, peristiwa ketiga Yaumul Khitan beliau, ini sudah luar biasa ini. Ini Rasulullah SAW sampai kasyaf tahu perpindahan nur beliau dari ayah beliau ke ibu beliau malam Jumat tanggal 10 Rajab. Kasyafnya Rasulullah SAW itu tidak bisa dibandingkan dengan kasyafnya para awliya di atasnya lagi. Malah kalau Mbah Maimun waktu membahas itu, beliau mengatakan kalau ada wali ngaku, tapi mungkin khitabnya beliau itu ke wali-wali zaman kita ini, mengaku bisa yuhis, yadhuk, merasakan maulid hakikinya, kata beliau itu akon-akon. Akon-akon itu kalau bahasa saya kadzab, dusta, nggak ada itu min khususiyati Rasulullah SAW. Ini pendapat Mbah Maimun ya, dan saya ikuti. Jadi yang bisa merasakan maulid hakiki dari banil insan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini saya baca Ta'liq Syed Muhammad halaman 18. Wa huwa huna yushiru ilal hadithil masyhur.
Ada hadis yang masyhur, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Pertama-tama yang Allah menciptakan adalah nur nabimu wahai Jabir. Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari. Wa lafdhuhu an Jabir bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya'. Qala ya Jabir inna Allah ta'ala khalaqa qabla al-ashya'i nura nabiyyika min nurih. Al-hadith rawahu Abdul Razzaq as-San'ani bisanadihi an Jabir. Kadza fil mawahib al-ladunniyah qultu wal hadith mukhtalafun fihi fa ba'dul ulama yuthbitunahu wa ba'dhum yaruddunahu. Hadis ini ada khilaf, sebagian ulama mengakui, sebagian tidak. Kita bagaimana? Ya mengikuti pendapat yang menetapkan hadis ini. Dari sahabat Sayyiduna Jabir bin Abdullah, aku berkata, ya Rasulullah, beritahukan aku tentang yang pertama kali diciptakan Allah sebelum apapun. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebelum apapun nur nabimu min nurihi, dari nurnya. Jadi pakai kata-kata min nurihi. Makanya ini yang dipakai sama pengarang hadis, Pak. Subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nur nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Jadi memang di hadisnya begitu. Khalaqa qabla al-asya'i nur nabiyyika min nurihi. Qala Az-Zarqani. Sekarang kita masuk ke pembahasan hadis awalu ma khalaqallah al-qalam. Rawahu al-Baihaqi aidan bi ba'd al-mukhalafah wa la yu'ariduhu hadits at-Tirmidzi. Ada hadis Imam Tirmidzi seperti bertentangan dengan hadis ini. Padahal kalau pembahasannya Sayyid Muhammad tidak bertentangan. Tapi hadis ini saya dengarkan di pembahasan ulama-ulama lain itu dipakai dalil untuk bantahan hadis Nur Muhammad. Jadi awalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah qalam. Nah, bagaimana ini? Ini pembahasannya Sayyid Muhammad bagus ini. Idh yumkinul jam'u bainahuma. Jadi dua-dua hadis itu benar, bisa kita kumpulkan. Bi anna awwaliyatal qalami bin nisbati ila ma'adan nuril muhammadi. Jadi awwalu khalqillah al-qalam itu nisbi. Ya, betul yang pertama kali diciptakan Allah qalam, benar itu, tapi tidak memasukkan Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad dimasukkan, jelas awwalu khalqillah Nur Muhammad. Apa maksudnya nisbi itu? Jadi awwalu khalqillah al-qalam. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena al-qalam. Bin nisbah selain Nur Muhammad. Itu ditinjau selain Nur Muhammad. Ya kayak gini loh, kayak hadis yang tentang al-ibtida bil basmalah, al-ibtida bilhamdalah, itu kan biasa itu di hadis-hadis begitu itu. Jadi ada ibtida nisbi, ada ibtida idhafi. Kalau bisa dikumpulkan seperti ini yang dibahas oleh Sayyid Muhammad, dikumpulkan saja. Mana al-qalam bin nisbah selain Nur Muhammad. Pendapat lain, wa qila al-awwaliyatu fi kulli syai'in bil idhafati ila jinsihi.
Pembahasan awaliyah itu ditinjau dari jenisnya. Jadi ay awwalu ma khalaqallahu minal anwar nuri. Yang pertama kali diciptakan dari kelompok cahaya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau santri Darul Hadis atau Ribat dengar orang membantah urusan ini, udah jangan kaget. Dari dulu memang udah ribut urusan hadisun nur ini. Ada yang bilang kolam, ada yang bilang ini, bilang itu. Jadi kalau kita pakainya yang mana itu. Sudah saya bahas kemarin kan ya. Kita tetap merujuk kepada yang dipakai oleh masyayikhuna. Tambahan dalil, wa mimma yuthbitu hadhihi an-nuraniyyata al-muhammadiyyata ma rawahu Ali bin al-Husain an abihi an jaddihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nuran. Ini lebih jelas lagi ini hadisnya. Aku berbentuk cahaya di hadapan Tuhanku. Baina yaday Rabbi. Jangan dibayangkan di hadapan seperti kita di hadapan laut, kita di hadapan tanah lapang, kita di hadapan rumah. Saya sedang tidak akan masuk ke sana ya, itu pembahasan ilmu tauhid. Tapi lafaz hadisnya kuntu nuran baina yaday Rabbi. Artinya hadis ini menjadi dalil bahwa memang Nur Muhammad itu asbab lebih dahulu. Hadis yang diriwayatkan al-Imam Ali Zainul Abidin tadi, zakarahu al-Hafidz Abu Hasan Ali bin Muhammad bin al-Qattan fi ahkamih wa ibn al-Qattan min nugadil hadith al-ma'rufin bi sina'atihi wa min ashaddil ulama'i inayatan birriwayati wal hifdhi wal itqan. Padahal kata Sayyid Muhammad Al-Hafidz Abul Hasan Ibn Al-Qattan itu pengkritik hadis ulung. Artinya seorang seperti beliau saja mengakui hadis Nur Muhammad itu. Tambahan dalil yang dari Al-Quran. Wa mimma yuthbitu hadhihi an-nuraniyata qauluhu ta'ala qad ja'akum minallahi nur. Jelas lafaznya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian umat Nabi Muhammad SAW dari Allah nur dan kitab yang jelas. Faqad qala kathirun minal ulama innal murada bin nuri huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kadza fi tafsir at-Tabari wa Ibn Hatim wal Qurtubi. Banyak ulama menafsirkan qauluhu ta'ala qad ja'akum minallahi nur, makna nur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut saya mah udah cukup ini. Ada hadis dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Al-Qur'annya juga sudah ada. Pendapat dari para pengkritik hadis juga sudah ada. Jadi benar bahwa awwalul khalqi Nur Muhammad. Kenapa ulama-ulama berpanjang-panjang membahas ini? Supaya hilang keraguan-raguan orang yang masih percaya awwalul khalqi bukan nur. Dan itu sering terjadi. Begitu kita lihat, nggak taunya ada Qur'annya, nggak taunya ada hadisnya, nggak taunya ada pengkritik hadis yang mengakui, ya kan, jadi iman jadi muncul bahwa awwalul khalqi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan Nur Muhammad ini pertama kali saya tertarik itu waktu awal-awal saya ngaji di Giren.
Waktu itu ada rekaman ceramah Mbah Maimun waktu diundang di Tegal itu. Beliau di kaset, zaman itu kan masih pakai kaset ya. Saya dengarkan, mulai tertarik, saya catat, saya tanya-tanya, saya cari-cari juga di beberapa kitab. Sampai saya paham betul tentang perpindahannya dan lain-lain. Cuma saya bingung itu setelah Rasulullah SAW meninggal, Nur Muhammad ini kemana? Apa habis sudah dibawa ke alam langgeng, ke alam barzah? Lalu warisan tentang Nur Muhammad ini di dunia ini ada di mana? Saya sempat tanya ke sebagian guru-guru yang ngajar saya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya meskipun saya agak sungkan, saya telepon Mbah Maimun. Waktu itu belum zaman HP ya, jadi masih telepon rumah itu pakai kode. Alhamdulillah beliau mau nerima. Saya tanya, panjang itu di telepon beliau bahas sampai alhamdulillah saya didoakan apa. Saya catatin. Khulasah pembahasannya begini. Jadi bil isalah, jadi Nur Muhammad itu sepeninggal Rasulullah SAW, maksudnya sepeninggal ba'da wafatihi, setelah wafat Nabi itu diwarisi oleh anak cucu beliau, mulai dari Sayyidatuna Fatimah Zahra, Imam Al-Hasan, Imam Al-Husain, terus turun sampai ke habaib zaman kita ini, ila yaumil qiyamah. Itu kesemuanya mewarisi Nur Muhammad. Segitu aja pembahasan beliau ya, segitu. Tafsirannya dari macam-macam yang lain banyak. Ini saya nukil pembahasan Mbah Maimun dulu. Yang satu lagi diwarisi oleh sahabat, mulai dari Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, tapi bitalaqi, birriwayah. Mereka mewarisi Nur Muhammad ya, gampangannya kalau kita itu nyantri gitu. Kewarisan juga berriwayah. Maka dah selesai pembahasan Mbah Maimun. Maka ini saya sekarang, umat Nabi Muhammad ini beruntung sekarang ini. Mereka kewarisan dua pewaris. Siapa dua pewaris itu? Al-ulama wa ahlul bait. Ulama yang silsilahnya sampai ke ashabu Rasulullah, ada lagi habaib yang silsilah nurnya sampai ke Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi ada dua. Nah, kalau kita ngaji sama dua-duanya, ya bakhtar. Bisa mengambil nasib bagian Nur Muhammad dari dzurriyyah dan dari ulama. Lebih ajib lagi, kalau si alim dzurriyyah, nah, kumpul sudah itu. Ya dari isolah si Sayyid ini dapat dari turunan tuh, memang aslinya turunan Nur Muhammad kan. Dapat dari riwayat yang Thariq Ashab Rasulullah SAW juga dapat. Saya pesan ke santri-santri saya, baik yang di Darul Hadis atau di Ribat, kalau mencari riwayat tentang gharaib, ajaib, baik para nabi, para rasul, terutama Rasulullah SAW, juga para aulia, pakai thariq ilm. Jadi kita mencari itu jangan, iya, catat, percaya, jangan. Tiru saya tadi itu. Ini dari mana? Ini asalnya cerita ini. Dalilnya mana? Tanya ke ahlinya, jangan malu, memang kita bodoh kok. Santri itu bodoh, kalau nggak bodoh namanya kiai, ustadz, muallim. Namanya santri ya bodoh. Sampai kapan kita jadi santri? Sampai mati. Berarti sampai mati bodoh ya? Iya. Memang kita zaluman jahulah, tapi pingin pintar. Jadi tanya terus, cari ahlinya. Saya paling tidak suka mengambil riwayat karomat, ajaib, gharaib tentang Rasul, Anbiya, Mursalin, Aulia dari
orang yang ngasal ngucap gitu, banyak itu. Hati-hati, jangan gampang ambil riwayat. Baik di ceramah, baik di ngobrol, baik di buku. Buku itu nggak ada bedanya dengan ceramah. Cuma ceramah pakai suara, ini pakai tulisan. Dan rata-rata kadzab, 90% banyak magdzub. Jadi hati-hati kita mengambil riwayat untuk, sebab kita ini mencari barang suci ya, untuk mensucikan hati. Tujuan kita mencari pemahaman tentang Nur Muhammad buat kita lagi, bukan buat orang. Linadhafati qulubina. Kalau izdada mahabbatuna bin nabi, bila bertambah cinta kita kepada Nabi, otomatis tambah cinta dari bertambahnya pemahaman riwayat-riwayat. Izdada taharatu qulubina, akan bertambah kebersihan hati kita. Kembalinya ke siapa? Ke inti lagi, ke kita lagi. Makanya hati-hati, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hati-hati mengambil riwayat. Jangan asal siapa aja ngomong dicatat, dipercaya, disampaikan. Ya Allah. Itu sering terjadi kepada orang yang muhib. Orang kalau sudah cinta, apalagi udah terlalu percaya dengan si fulan yang dikabarkan wali, si fulan yang dikabarkan keramat, akalnya nutup sudah. Pokoknya saya ngikuti cerita ini. Siapa yang ngomong? Anta tasma'u khabaro keramat fulan. Siapa yang ngomong dulu? Lihat ini orang asal cuap apa peneliti? Kalau nggak peneliti jangan dipercaya. Boleh didengar sebagai berita awal. Catat, renungkan lagi. Ini benar nggak ini? Dari mana dia dengar? Riwayatnya mana? Dikembalikan ke ilm. Wal awliya dzawu karamatin rutab wa man tahaw liwaladin min ghairi ab. Wa fi riwayah hatta tahaw liwaladin min ghairi ab. Dikembalikan, tetap harus pakai batasan-batasan ilm. Jangan pakai dalil gini, wah ente nggak ngerti, ente orang syariat, ini mah urusan hakikat. Itu ar-ruwah yang asal cuap tuh biasanya dalilnya itu. Udah ente nggak ngerti, anak kecil ini riwayat hakikat. Lah memang syariat itu dari mana? Syariat itu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabi ahli syariat dan ahli hakikat. An-nabi kembali kepada beliau, ilmu syariah wal tariqah wal haqiqah kembalinya ke Rasul. Syariat sendiri itu juga hakikat. Maksud saya apa? Syariat hakikat itu maksud saya apa? Syariat dari apa coba? Dari Quran. Quran dari mana? Kalam Allah. Allah Ta'ala sudah rajanya hakikat. Rajanya hakikat itu Quran. Orang paling ahli hakikat itu Nabi Muhammad. Ngomongnya Nabi Muhammad apa? Hadis itu rajanya hakikat. Otak inti saja yang tidak paham. Karena cuma membaca nas, membaca lafal. Salah satu dalil bahwa Al-Quran itu sumber ilmu haqiqah, sampai kiamat nanti tafsir gak bakal habis. Di zaman ini fulan fassar, ba'da hadza fassar. Terus ulama-ulama itu mentafsirkan Al-Quran. Ya, kalimatul Qur'annya tidak robah ya besitu. Tapi ja'at tafasir jilan ba'da jil. Terus muncul. Karena Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu haqiqah. Siapa-siapa yang ingin menjadi ahlul haqiqah, falyagra'il Quran. Supaya dia banyak membaca Al-Quran, banyak membaca hadis, tapi ma'at tafakkur. Direnungkan ayat per ayat. Direnungkan hadis itu kalimat per kalimat. Ini nggak habis ini. Nggak akan habis. Jalla jalaluhu wahdah wa ta'alat azamatuhu. Ini yang buat Quran, yang buat Nabi, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada ana wa antum wa man sami'a hadzal kalam al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahul qalbi wal jasad wal ruh, dan difahamkan ilmu haqiqah, ilmu tariqah, dan ilmu syariah, serta diberi istiqamah di dalam tafakkur, di dalam nazar, di dalam tadabbur ila akhiril umur. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.